Halo semuanya, perkenalkan, di sini kami dari tim Aksi Karya. Sebelumnya, aku Roles Sukarharja selaku ketua tim dari tim Aksi Karya. Nah, di sini aku punya dua anggota. Siapa aja mereka? Yuk kita lihat siapa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zoa Putri Alziza dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, jurusan Teknik Pertambangan. Salam kenal ya. Baik, perkenalkan nama saya Taufik Fuad Dermawan dari UPN Veteran Yogyakarta, jurusan Teknik Pertambangan. Lalu, tim Aksi Karya di sini akan membahas dua mosi yang telah ditetapkan oleh Panitia MCC HMTA UPN Veteran Yogyakarta 2021 yang dimana nanti akan dipandu oleh dua moderator dari tim Aksi Karya. Baik, tanpa panjang lebar lagi, mari kita saksikan pembahasan mosi pertama. Let's go! Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di sini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator pada mosi pertama yang akan membahas mengenai optimalisasi penggunaan energi bersih terbarukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Nah, untuk moto yang digunakan pada pembahasan kami dari tim Aksi Karya, yaitu in yin and yang, there is always a negative part on what seems to be pure positive. Oke, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada pembahas pertama. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Izinkan saya sebagai pihak pro untuk menyampaikan pendapat saya. Perubahan iklim telah menjadi perhatian pada abad ini. Respon terhadap perhatian tersebut adalah transformasi energi yang dengan cepat mengurangi emisi karbon yang dapat menyebabkan perubahan iklim. Energi listrik merupakan komponen penting yang mendukung kehidupan makhluk hidup. Terdapat dua alternatif dalam menghasilkan energi listrik, yaitu energi fosil dan energi terbarukan. Apabila kita melihat konteks energi bersih terbarukan, maka kalimat tersebut mengandung dua hal, yaitu energi bersih dan energi terbarukan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan, sedangkan sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari SDI yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan atas. Lalu energi bersih atau clean energy adalah energi yang tidak menghasilkan emisi atau sisa kegiatan pada pembuatan energi tersebut. Teknologi energi terbarukan terletak pada jantung transisi energi dan suatu fondasi untuk membangun pembangunan yang baru. Penggunaan energi terbarukan dapat meningkatkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan energi di Indonesia, di mana kemandirian energi meliputi kemampuan dalam mengolah energi, sedangkan ketahanan energi mengacu pada kemudahan akses masyarakat terhadap energi, dan kedaulatan energi adalah hak negara dan bangsa untuk secara mandiri menentukan kebijakan pengolahan energi untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar. Berdasarkan data Ditjen MBTKE Kementerian ESDM, total potensi energi terbarukan diperkirakan ekuivalen 442 gigawatt digunakan untuk pembangkit listrik serta bahan bakar nabati dan biogas sebesar 200.000 barel per hour digunakan untuk keperluan bahan bakar pada sektor transportasi, rumah tangga, komersial, dan industri. Menteri ESDM menyatakan bahwa cadangan minyak bumi Indonesia tinggal 3,77 miliar barel yang akan habis 9 tahun mendatang. Sedangkan cadangan batu bara sebesar 37,6 miliar ton yang hanya cukup untuk 65 tahun mendatang, serta gas bumi sebanyak 77,3 miliar triliun kubik feet yang cukup untuk 22 tahun mendatang. Menurut aktivis Greenpeace International, polusi udara dari PLTU mengandung partikel PM 2,5 yang mudah masuk ke tubuh manusia melalui udara dan menyebabkan kanker. Penggunaan batu bara ini menyebabkan kematian pada 60.000 orang tiap tahunnya. Banyak bukan? Dengan kondisi itu, kita sudah sepatutnya harus mengganti energi fosil dengan energi terbarukan. Dengan adanya EBT akan menciptakan nilai-nilai ekonomi baru serta banyak memberikan manfaat seperti menghasilkan energi bersih, menciptakan harga listrik yang terjangkau, mengurangi efek global warming, meningkatkan kesehatan bagi lingkungan, maupun meningkatkan investasi nasional dan daerah. Selain itu, pengembangan EBT juga mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi dalam negeri, meningkatkan ketahanan energi dan ekonomi nasional, serta EBT juga merupakan energi yang tidak akan habis. Apabila disandingkan dengan energi fosil yang masih digunakan saat ini, maka energi bersih terbarukan lebih baik untuk digunakan dalam mewujudkan suatu cita-cita untuk
memperbaiki keadaan bumi, tentunya ada kendala yang akan diterjang. Salah satu permasalahan yang harus dihadapi ketika ingin mengurangi polusi dengan cara membangun PLT menggunakan energi bersih terbarukan, yaitu biaya yang digunakan lebih tinggi dibandingkan mendirikan PLTU seperti biasa. Hal ini membuat pemerintah harus bekerja ekstra untuk mencari investor yang mau membantu mendirikan PLT dengan EBT demi mewujudkan lingkungan yang lebih bersih. Memberikan insentif berupa fisikal maupun non-fisikal menjadi salah satu cara untuk menempuh kendala tersebut. Saat ini, Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam kegiatan transisi yang diharapkan dapat memperbaiki neraca perdagangan. Adapun terkait EBT adalah yang pertama, percepatan pembangunan mobil listrik. Hal ini telah dilakukan dengan dipercepatnya Indonesia menutup keran ekspor biji nikel. Yang kedua adalah mengurangi impor BBM dengan biodiesel. Kami sebagai pihak pro sangat setuju dengan pemerintah dengan mosi optimalisasi penggunaan EBT untuk mengurangi penggunaan energi fosil karena transisi energi ini mutlak harus dilakukan. Menurut Menteri ESDM, EBT sendiri menjadi strategi penting dalam membangun ekonomi jangka panjang yang stabil, berkelanjutan, mengurangi efek gas rumah kaca, dan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan di bidang energi. The energy transition is at the heart of achieving climate goals, fostering economic development and job creation, and guaranteeing social equity and welfare for society as a whole. Terima kasih. Sekian dari tim Pro. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, kita sudah mendengar nih apa aja sih opini yang disampaikan dari pihak pro terkait mengenai optimalisasi penggunaan energi bersih terbarukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Nah, selain itu kita juga perlu nih mendengar terkait masalah apa aja yang mengganggu terrealisasinya program optimalisasi penggunaan energi bersih terbarukan untuk dapat mengurangi penggunaan energi fosil. Nah, terkait masalah tersebut, mungkin kita bisa mendengar dari pihak kontra atau pihak oposisi. Nah, kepada pihak oposisi atau pihak kontra, saya persilahkan. Baik, izinkan saya selaku pembicara kedua akan menyampaikan argumen saya mengenai pembahasan mosi pertama di sini. Indonesia merupakan negara yang memiliki pasar energi terbarukan yang cukup menjanjikan dengan target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Bersih Terbarukan Konservasi Energi, Bapak Halif Hariwardana menyebutkan bahwa sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kebijakan energi, Kementerian SDM menerapkan kebijakan energi berkeadilan untuk menyediakan energi yang berkelanjutan dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Bapak Halim, perkembangan sektor energi tidak lepas dari pergerakan perekonomian masyarakat, terutama di era modern pada saat seperti ini. Energi yang tidak lagi dipandang sebagai komoditas belaka, melainkan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Itulah sebabnya pemerintah Indonesia selalu melakukan upaya yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan energi bagi masyarakat serta ketahanan energi dan kelestarian lingkungan. Peningkatan energi terbarukan tersebut tentu membutuhkan dana yang cukup besar, yakni sekitar 1,6 triliun hingga 2025, dan diharapkan 1,4 triliunnya bersumber dari investor dan 0,2 triliunnya bersumber dari dana APBN. Terkait halnya perkembangan energi, pemerintah berencana untuk mengeluarkan kebijakan fit-in tarif, yaitu berapapun harga energi listrik energi terbarukan yang akan dibeli oleh PT PLN, sehingga apabila terdapat selisih dalam harga, maka akan dilakukan subsidi oleh negara. Namun, kebijakan tersebut tidak mudah untuk diimplementasikan karena PT PLN enggan menanggung kerugian. Selain itu, anggaran untuk menutup selisih harga listrik dari energi baru terbarukan di sini belum disiapkan. Lalu, negara Indonesia saat ini masih bisa dikatakan sangat bergantung pada energi fosil. Listrik, kebutuhan industri, hingga kebutuhan transportasi sehari-hari masih sangat bergantung pada energi fosil, mulai dari batu bara hingga minyak bumi. Dengan jumlah cadangan batu bara yang masih cukup hingga 60 tahun ke depan, serta adanya kebijakan mengenai domestic market obligation yang mengatur tentang batasan penggunaan batu bara yang harus dibatasi kegunaannya di dalam negeri. Nah, Indonesia tidak perlu terburu-buru untuk melakukan investasi yang cukup besar untuk mengembangkan energi bersih terbarukan di sini. Walaupun secara sederhana,
energi bersih terbarukan memang sedikit menghasilkan polusi atau bahkan mencapai nol. Namun, itu bukan satu-satunya cara untuk mewujudkan SDGs pada tahun 2030 nanti. Pada bumi kita yang sudah terlanjur tercemar di sini, hal yang bisa kita lakukan selain mencegah bumi kita tidak semakin rusak, yaitu mengobatinya. Dalam pertemuan ASEAN Ministry on Energy Meeting, Menteri ESDM Bapak Arifin Tasrif menyampaikan bahwa perlu transisi energi ASEAN yang tidak hanya berfokus pada peralihan bahan bakar fosil ke energi terbarukan, namun juga perlu adanya peralihan dan kepilihan energi dan teknologi yang lebih bersih dan serta terjangkau. Dampak sosial maupun dampak lingkungan merupakan suatu pertimbangan dalam pembahasan undang-undang energi terbarukan, karena pembangunan infrastruktur tersebut merupakan proyek skala besar. Konsultan Energi Yayasan WWF Indonesia, Mbak Krisandiri, mengingatkan mengenai beberapa potensi yang akan timbul dari permasalahan tersebut. Pembangunan infrastruktur energi terbarukan berpotensi merelokasi masyarakat, memungkinkan munculnya konflik, menurunkan kualitas hidup, serta berdampak pada mata pencarian warga yang terdampak. Dampak yang dirasakan oleh pembangunan PLTA akan berpotensi mengganggu air yang ada di hilir maupun di hulu. Yang di hilir itu akan berdampak pada penggunaan air di pertanian-pertanian, dan yang ada di hulu itu akan berdampak pada masyarakat sekitar akan lebih sering merasakan banjir karena air yang tertampung. Pembangunan dan perencanaan energi terbarukan perlu dilakukan kombinasi mengenai tempat dan proyek yang tepat. Selain itu, pembangunan energi terbarukan harus ditentukan lokasi seminim mungkin yang akan menimbulkan efek negatif. Konsultan Energi Yayasan WWF Indonesia, Mbak Trisandiri, berkata bahwa perlu adanya kajian spasial untuk menentukan lokasi infrastruktur energi terbarukan yang memasukkan pertimbangan dampak lingkungan dan dampak sosial. Juga perlu panduan penyusunan dokumen AMDAL termasuk RKL, RPL, khususnya jenis infrastruktur energi. Selain itu, mengurangi efek emisi karbon yang dihasilkan oleh industri juga menjadi salah satu solusi. Metode gasifikasi clinical teknologi yang telah terbukti berhasil di Shanghai, China, tidak menutup kemungkinan akan berhasil juga di Indonesia. Menurut Vice President Global Gasification and Asia Business Development, Air Production and Chemical Incorporation, Bapak Philip Sproger, mengatakan bahwa meski tidak sepenuhnya menghilangkan emisi menjadi nol atau mendekati nol, namun bisa mengurangi emisi dari beberapa polutan dan limbah serta peningkatan energi yang dihasilkan dari tiap ton batubara. Dengan demikian, clinical teknologi untuk PLTU menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan. Dengan terjalinnya kerjasama antara Pertamina dengan PT Bukit Asam, diharapkan proses gasifikasi bisa dimulai pada tahun 2022 dan membuat perusahaan lain untuk mengikuti langkah tersebut untuk tercapainya clinical yang maksimal di Indonesia. Dengan teknologi tersebut juga akan membuat umur batubara akan menjadi lebih lama dengan efektivitas pembakaran batubara tersebut. Nah, mungkin cukup sekian dari saya selaku pembicara kedua atas argumen yang telah saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Jadi, dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sini, itu membuat pemerintah harus melakukan kajian-kajian yang lebih dalam pembuatan energi bersih terbarukan agar tidak merugikan masyarakat yang ada dari proses pembuatannya. Lalu ada juga solusi mengenai pembuatan atau pengoptimalan clean coal teknologi. Di sini contoh yang sudah berhasil adalah dari Cina di Shaanxi. Itu dia melakukan proses gasifikasi emisi gas karbon batubara. Nah, dari Pertamina itu sudah melakukan kerjasama dengan PT Bukit Asam yang dimana nantinya akan melakukan usaha gasifikasi pada tahun 2022. Di sini diharapkan nanti perusahaan-perusahaan yang akan mengikuti jejak Bukit Asam serta nantinya membuat umur batubara yang ada di Indonesia lebih panjang lagi dari 65 tahun yang telah diperkirakan. Nah, mungkin cukup sekian apa yang telah saya sampaikan mengenai pembahasan mosi 2 dari pihak kontra. Nah, mungkin selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Wah, kita sudah mendengar nih masing-masing opini dari pihak pro maupun pihak kontra. Selain itu, kita juga udah mendengar nih solusi-solusi apa aja sih yang diberikan dari kedua belah pihak, baik pihak pro maupun pihak kontra. Nah, selanjutnya saya selaku pembicara ketiga atau third speaker akan memberikan konklusi mengenai bahasan kita, mengenai optimalisasi
penggunaan energi bersih terbarukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Secara sederhana, EBT merupakan suatu energi yang tidak terbatas penggunaannya serta ramah juga terhadap lingkungan. Energi fosil yang merupakan suatu sumber terbesar bahan bakar baik dari sektor industri, transportasi, hingga rumah tangga memiliki dampak yang cukup buruk untuk lingkungan. Dalam pencapaian SDGs pada tahun 2030, peningkatan penggunaan EBT merupakan salah satu solusi yang sangat jelas untuk dijalankan. Energi fosil yang akan habis sesuai dengan waktunya membuat kita manusia harus mempersiapkan untuk beralih menggunakan EBT. Polusi udara yang kian memburuk juga menjadi perhatian penting dalam menimbang untuk melaksanakan program pengoptimalan EBT. Walaupun pada kondisi seperti ini, hal yang sangat realistis adalah dana yang dikeluarkan tentunya juga tidak sedikit, dan juga kita ditambah oleh permasalahan COVID-19 yang berdampak pada perekonomian global saat ini. Namun, itu merupakan suatu harga yang harus dibayar untuk memaksakan bumi yang lebih sehat, serta menjadi suatu investasi jangka panjang untuk perekonomian Indonesia yang dimulai dari pembatasan ekspor nikel untuk pengoptimalan pembuatan mobil listrik di Indonesia. Tetapi, itu bukanlah salah satunya solusi untuk menjadikan SDGs pada tahun 2030. Penggunaan clean coal technology merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari pembakaran batu bara. Hal itu juga berdampak pada memanjangnya umur cadangan batu bara yang ada di Indonesia, sehingga penggunaan energi batu bara tidak akan cepat habis. Lalu harga yang relatif lebih terjangkau apabila dibandingkan dengan investasi pembuatan listrik EVT, membuat pengoptimalan clean coal technology menjadi solusi yang bisa dipikirkan untuk mencapai suatu tujuan bersama dalam mewujudkan SDGs pada tahun 2030. Dan kesimpulan dari saya, terima kasih. Halo semuanya, di sini ketemu lagi sama aku. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal jadi moderator pada mosi yang kedua, di mana bakal ngebahas tentang pengembangan 52 smelter di tahun 2022 mengatasi permasalahan hilirisasi yang ada di Indonesia. Nah, buat kali ini, moto tim aksi karya dalam membahasnya yaitu one of God's greatest gift for mankind is the ability to think freely, and man's greatest inventions is to speak what you think freely. Nah, langsung aja nih kita bahas mosi ini ke pembahas pertama. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan opini terkait pembangunan 52 smelter pada tahun 2022 mengatasi permasalahan hilirisasi mineral Indonesia. Kewajiban membangun smelter bagi perusahaan tambang merupakan suatu amanat undang-undang yang harus dipatuhi bersama. Anggota Komisi 7 DPR, Bapak Mulyanto, berkata bahwa terkait kewajiban pembangunan smelter yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara bagi perusahaan tambang tembaga sudah sepantasnya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Proses pembentukan dan pengesahan undang-undang tersebut sudah lewat. Kini saatnya kita melaksanakan undang-undang tersebut secara konsekuen dan bertanggung jawab. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara, pemberlakuan ekspor produk mineral logam tertentu yang belum dimurnikan diberi batas waktu paling lama 3 tahun sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 diundangkan. Pelaksanaan surat keputusan Menteri SDM Nomor 154 Tahun 2019 tentang ketentuan kemajuan fisik pembangunan smelter yang paling sedikit 90% dari target yang ada tidak berjalan secara optimal. Padahal jika tidak tercapai, pemerintah berhak menjatuhkan sanksi penghentian sementara persetujuan ekspor konsentrat. Selain itu, perusahaan smelter wajib membayar denda administratif sebesar 20% dari nilai kumulatif penjualan mineral ke luar negeri selama 6 bulan terakhir, serta pemberhentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha paling lama 60 hari oleh menteri atau gubernur dengan kewenangannya dan persetujuan pencabutan ekspor. Sejalan dari pembangunan smelter yang merupakan suatu bentuk hilirisasi dari usaha pertambangan, sejatinya kita harus mengetahui pengertian dari hilirisasi terlebih dahulu. Hilirisasi dalam dunia industri merupakan suatu strategi yang tepat untuk suatu negara-negara yang memiliki suatu sumber daya alam, sumber mineral, dan sumber energi yang berlimpah dan dapat menggunakan bahan-bahan yang dihasilkan oleh berbagai sektor ini sebagai suatu input dari proses industrialisasi. Tujuan dari proses hilirisasi adalah untuk memperoleh manfaat dan dampak dari hasil kegiatan pertambangan kepada konsumen, sehingga hilirisasi merupakan suatu tantangan yang nyata pada saat ini bagi dunia industri. Direktur Jenderal Minerba Kementerian SDM Bapak Bambang Gatot Aryono mengatakan bahwa konsistensi pemerintah dalam menerapkan program hilirisasi melalui kewajiban membangun smelter patut didukung karena akan membawa perubahan mendasar pada manfaat yang akan timbul dalam jangka panjang secara berkesinambungan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 4 menyatakan bahwa mineral dan batu bara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Sehingga sudah sepatutnya fungsi dan tujuan dari hilirisasi merupakan suatu bentuk untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat melalui hasil dari output yang dihasilkan oleh kegiatan hilirisasi. Sejalan dengan hal tersebut, rakyat Indonesia berhak merasakan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia tanpa terkecuali sesuai dengan sila kelima Pancasila.
Direktur Jenderal Minerba Kementerian SDM Ridwan Jamaluddin menyatakan bahwa pihaknya tetap akan mengejar target pengoperasian 53 smelter pada tahun 2024. Dengan begitu, seluruh proyek smelter tetap akan dikejar untuk dapat selesai pada tahun 2023. Meski ada penyesuaian rencana kerja sejumlah proyek smelter akibat pandemi COVID-19, total 53 smelter yang dibangun terdapat rincian sebagai berikut. 19 smelter telah direalisasikan dan 34 smelter yang baru tahap rencana. Berdasarkan perusahaan terkait, target hingga 2024 terdiri dari 11 smelter bauksit, 4 smelter besi, 4 smelter tembaga, 2 smelter mangan, serta 2 smelter timbal dan seng. Direktorat Jenderal Minerba Kementerian SDM Bapak Ridwan Jamaluddin menyatakan bahwa perkembangan pembangunan smelter bergeser sedikit dari rencana akibat pandemi COVID-19. Walaupun dengan kondisi tersebut, badan usaha tetap akan menyesuaikan rencana kerja, namun dengan target akhir masih sama, yakni pada akhir 2023 semuanya harus sudah terbangun dan beroperasi. Dalam merealisasikan pembangunan smelter, pemerintah memberikan fasilitas pembangunan smelter dengan bekerjasama dengan para investor. Staf khusus Kementerian SDM Bapak Tri Haryo Susilo menyatakan bahwa pihaknya akan menyasar 3 segmen investor. Yang pertama, dari pihak lembaga keuangan internasional bilateral maupun multilateral. Kedua, kepada perusahaan atau lembaga keuangan nasional baik publik maupun badan usaha milik negara. Ketiga, terhadap perusahaan internasional yang berkecimpung di bisnis tambang. Skema pembiayaan pada proyek smelter ini dapat dilakukan seperti dalam proyek pembangunan tol, yaitu dengan sistem Internal Rate of Return atau IRR. Berdasarkan manfaat dan impact yang dihasilkan dari pembangunan 52 smelter yang ditargetkan pada tahun 2022, sejatinya menjadi suatu penyemangat bagi kita untuk merealisasikan pembangunan 52 smelter. Pandemi COVID-19 yang telah melanda saat ini bukan suatu halangan untuk menunda realisasinya pembangunan 52 smelter yang telah dijadwalkan. Harapan dari ketercapaian target pembangunan 52 smelter yang ditargetkan pada tahun 2022 di antaranya adalah dapat menumbuhkan suatu usaha rantai pasok yang meliputi tumbuhnya industri terkait di hilir, terbukanya lapangan kerja baru, peningkatan keterampilan SDM, dan ahli teknologi dalam negeri. Selain itu, terciptanya suatu proses alih teknologi yang terdapat dalam Indonesia ini. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Barusan kita sama-sama udah nyaksiin apa aja argumen dari pihak pro tentang permasalahan pendukungan pembuatan smelter yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kita perlu juga nyimak apa aja pertimbangan-pertimbangan dari pihak oposisi dalam menangani permasalahan tersebut. Oke, langsung aja kita saksikan. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk berpendapat. Izinkan saya sebagai pihak kontra untuk menyampaikan pendapat saya. Target pembuatan smelter di Indonesia sebagian besarnya merupakan smelter untuk nikel. Total 52 target yang ditetapkan pemerintah, 29 diantaranya adalah nikel, lalu disusul oleh bauksit sejumlah 9, 4 untuk tembaga dan besi, timbal dan seng sejumlah 4, dan mangan sejumlah 2 smelter. Dengan menitikberatkan jumlah smelter terbanyak pada nikel, kita harus menelaah bagaimana keadaan perekonomian tambang nikel itu sendiri. Seperti yang dilansir pada kontan.co.id pada akhir tahun 2019, harga nikel mencapai 14.000 US dollar per metric ton. Lalu pada pertengahan 2020 harga nikel turun hingga 12.000 US dollar dan hingga saat ini masih terus turun hingga mencapai 10.000 US dollar. Walaupun hal ini sedikit terbantu karena jumlah permintaan di kala kondisi pandemi tidak terlalu banyak, sehingga perusahaan tidak perlu menjual banyak bahan galiannya dengan harga yang sangat murah tersebut. Terdapat beberapa poin ketika kita membahas pembuatan smelter. Hal utama yang menjadi kendala merupakan jumlah dana yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan dalam membuat smelter. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko, Bapak Septian Haryoseto, mengatakan bahwa biaya investasi pembangunan smelter membutuhkan anggaran senilai 2,5 miliar US dollar. Sangat besar, bukan? Angka yang tentunya sangat besar apabila dibebankan oleh perusahaan di kala pandemi. Saat ini yang menyebabkan kondisi perekonomian perusahaan sangat terganggu. Poin selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu pasokan listrik yang perlu dipenuhi untuk menjalankan smelter ini. Menurut Direktur Utama PT Indosmelt Bapak Natsir Mansur mengatakan bahwa kebutuhan listrik mencapai 100 MW. Walaupun bagi PT Indosmelt menyatakan bahwa mereka tidak akan membuat pembangkit listrik sendiri karena pihak PLN ini menyanggupi untuk memberikan pasokan listrik yang dibutuhkan. Akan tetapi kita perlu memikirkan apabila pihak PLN selaku perusahaan penyuplai listrik terbesar di Indonesia dalam kondisi tertentu tidak menyanggupi untuk memberikan kebutuhan listrik untuk smelter yang berada di daerah dengan kebutuhan listrik
tidak cukup banyak. Hal ini memaksakan perusahaan harus membuat pembangkit listriknya sendiri dan memakan biaya tambahan yang sangat besar, bukan? Selain permasalahan dana serta sumber energi, faktor lain yang cukup perlu diperhatikan seperti ketersediaan infrastruktur jalan, pelabuhan, serta akses transportasi lainnya yang bisa menghambat berjalannya bisnis smelter ini. Perizinan pengolahan lahan dalam membuat smelter juga menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi kemauan pemerintah yang tentu tidak mudah dalam melengkapi persyaratannya. Seperti yang kita ketahui, PT Freeport Indonesia sempat mengalami permasalahan terkait perpanjangan izin usaha pertambangannya. Hal tersebut menyebabkan PT FI enggan untuk mengindahkan permintaan pemerintah dalam usaha pengoptimalisasi hilirisasi khususnya di bagian sektor smelter. Secara sederhana, apabila izin perusahaan akan habis, lalu adanya tuntutan untuk mengeluarkan sejumlah uang yang cukup besar dalam membuat smelter, sementara dampak yang dirasakan oleh perusahaan tersebut nantinya tidak akan begitu besar karena izin usaha pertambangannya akan segera habis, sehingga timbullah sikap PT Freeport Indonesia yang enggan untuk melanjutkan pembuatan smelter. Namun saat ini setelah 51% saham PT Freeport Indonesia sudah diakuisisi oleh PT Inalum, PT FI mendapatkan IUPK yang dimana bisa melanjutkan usaha pertambangannya hingga 2041. Permasalahan ini menjadi sorotan penting untuk meninjau sisa izin usaha pertambangan yang dituntut untuk segera mendirikan smelter. Perlu adanya pertimbangan lebih apabila izin perusahaan sisa sedikit sementara akan ada investasi besar-besaran yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Menghitung kapan titik balik keuntungan bisa diperoleh setelah mengeluarkan investasi yang sangat besar dalam pembuatan smelter perlu dipikirkan lebih dalam lagi untuk menilai apakah rasional perusahaan di kala pandemi seperti ini masih tetap dituntut untuk memenuhi pemerintah dalam membuat smelter. Dengan berbagai permasalahan yang dihadapi untuk memenuhi permintaan pemerintah dalam membuat smelter, kita sebagai insan yang memiliki kemampuan untuk berpikir secara sehat perlu menimbang beberapa kondisi nyata di lapangan. Pandemi yang menjadi halangan terbesar dalam pembuatan smelter menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan kembali dalam mematok angka 52 sebagai target yang harus dipenuhi di tahun 2022 untuk bisa dikurangi atau ditambah batas waktu pengerjaannya. Hukum memang bersifat memaksa, namun dalam pendekatannya tidak harus selalu menggunakan koersif. Pendekatan persuasif juga bisa dilakukan melihat keadaan nyata di lapangan yang membuat aturan tersebut bisa dipenuhi dengan cara lain. Terima kasih atas kesempatannya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita sudah ngedengerin nih apa aja opini yang telah disampaikan dari pihak pro maupun dari pihak kontra. Kita juga sama-sama udah ngedengerin apa aja solusi dari masing-masing pihak yang ditawarkan. Di sini saya selaku pembicara ketiga akan menyampaikan kembali apa aja alur perdebatan yang telah berlangsung. Pembuatan 52 smelter yang ada di tahun 2022 merupakan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan hilirisasi yang ada. Di sini bertujuan untuk meningkatkan nilai mutu bahan galian yang nantinya akan dijual untuk meningkatkan perekonomian baik dari sisi perusahaan maupun dari sisi pemerintah. Jika kita mengacu dasar Undang-Undang Minerba terbaru, nah di sini disebutkan bahwa isi bumi yang ada di Indonesia ini seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Nah, di sini juga berhubungan dengan Pancasila di sila kelima. Maka dari itu, di pihak pro di sini berharap bahwa jika terpenuhnya 52 smelter pada tahun 2022 akan meningkatkan usaha rantai pasok yang meliputi tumbuhnya industri di tingkat hilir, adanya lapangan kerja baru, peningkatan keterampilan SDM maupun adanya teknologi-teknologi terbarukan yang mendukung hilirisasi ini. Namun dengan tujuan-tujuan yang mulia tersebut tentunya kita akan ditabrakkan dengan realita keadaan lapangan. Pada kondisi pandemi COVID-19 sekarang, perusahaan-perusahaan nikel yang diberatkan karena merupakan sebagian besarnya harus dipenuhi oleh tambang nikel. Di sini mengalami keterpurukan dari sisi ekonomi. Tambang nikel yang harganya terus turun dari 2019 hingga 2020 menyebabkan perusahaan-perusahaan nikel di sini akan terberatkan apabila memenuhi smelter pada tahun 2022. Lalu kebutuhan-kebutuhan dana mulai dari dana investasi yang besar dari 1 juta hingga 2 juta miliar dolar. Lalu ada juga kebutuhan listrik yang harus dipenuhi oleh PLN dalam memasok listrik untuk smelter, ada juga infrastruktur jalan transportasi yang harus dipenuhi,
lalu perizinan untuk pengelolaan lahan smelter tersebut. Di sini hal-hal tersebut tentunya akan memberatkan perusahaan apabila kita melihat tenggat waktu yang sudah cukup mepet seperti ini. Dari pihak kontra menyarankan bahwa target 2022 ini seharusnya dimundurkan ataupun target 52 di sini seharusnya dikurangkan dengan keadaan pandemi COVID-19 di sini dan berbagai kendala-kendala lain yang telah dirasakan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, dengan keadaan seperti ini, baiknya dari pihak juri maupun dari pihak penonton tahu nih apa aja menurut kalian, pendapat-pendapat kalian yang harus kita lakukan untuk mendukung apakah smelter di sini harus dibuat di tahun 2022 ataupun kita harus melihat kembali keadaan kondisi yang ada di lapangan. Nah, dari tim Aksi Karya untuk membahas mosi kedua di sini mungkin cukup sekian. Untuk kesimpulannya, kita kembalikan lagi kepada para penonton untuk menyimpulkan sendiri apa saja yang kalian dukung, apa saja yang kalian mau untuk kebaikan kita semua. Nah, mungkin cukup sekian dari tim Aksi Karya. Terima kasih.